Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamri Tri Arlina dengan NIM 2001989. Kali ini saya akan membahas mengenai urgensi ICT dalam pendidikan. Fungsi dan manfaat literasi ICT pada era 21st Century Skills. Apa saja manfaat literasi ICT menurut UNESCO pada tahun 2013? Yang pertama, bisa meningkatkan kesetaraan pendidikan, lalu memudahkan dan memberikan akses luas terhadap pendidikan. Kemudian bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pengelolaan administrasi dan lembaga pendidikan. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, bisa meningkatkan profesionalisme pengajar di bidang pendidikan. Kemudian, apa fungsi dari literasi ICT? Nah, yang pertama adalah membantu proses pembelajaran. Misalnya dalam mengolah kata, mengolah angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh tenaga pendidik maupun peserta didik. Misalnya, teknologi komputer dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi, seperti informatika, manajemen informasi, dan ilmu komputer. Yang ketiga, memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir. Pembangunan pendidikan berbasis ICT setidaknya memberikan dua keuntungan. Pertama, sebagai pendorong komunitas pendidikan termasuk guru untuk lebih apresiatif dan praktif dalam memaksimalisasi potensi pendidikan. Kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Lalu, bagaimana framework ICT dalam pendidikan? Nah, di sini ada the UNESCO ICT Competency Framework for Teacher atau ICT CVT. Framework for Teacher ICT CVT adalah suatu kerangka kerja yang mencantumkan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk meningkatkan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar dan praktek profesionalis guru. Aspek pemahaman TIK yang meliputi pemahaman guru terhadap kebijakan pemerintah dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga guru mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, aspek kurikulum dan penilaian. Nah, kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK dalam hal pengembangan kurikulum, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan pengalaman belajar siswa, penilaian dan pengukuran, serta pemanfaatan TIK untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, aspek pedagogi, di mana meliputi pemanfaatan TIK dalam hal perencanaan dan penyusunan strategi pembelajaran, pengembangan pembelajaran aneka sumber pembelajaran berbasis masalah, serta komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya, aspek teknologi informasi dan komunikasi, yang mana meliputi kompetensi guru dalam penggunaan piranti TIK, baik pemanfaatan multimedia, internet, media audiovisual untuk pembelajaran, ataupun TIK sebagai penunjang administrasi pembelajaran. Selanjutnya, aspek organisasi dan administrasi, meliputi integrasi TIK dalam pembelajaran, pengelolaan pembelajaran berbantuan TIK, serta pemahaman tentang etika dalam pemanfaatan TIK. Selanjutnya, aspek pembelajaran guru profesional, di mana meliputi kemampuan guru dalam memanfaatkan TIK untuk pengembangan diri, partisipasi, dan kontribusi dalam profesi, serta memanfaatkan TIK sebagai sarana riset dan pengembangan profesional.